Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zukhruf ayat 34 sampai ayat 47. Walibuyutihim, dan kami buatkan rumah-rumah mereka, abwaban, pintu-pintu, wasururan, dan dipan-dipan tempat tidurnya, alaiha, di atasnya, yattaqiun, mereka bersandar. Ini masih menjelaskan tentang keadaan penduduk surga. Jadi orang-orang yang ada di surga. Jadi Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, ini digambarkan. Kenikmatan ini seperti ini. Ini baru keadaannya ya. Jadi artinya sesuatu yang sekarang sih di dunia juga nggak mustahil. Jadi waktu itu, di zaman itu, keadaan ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun sekarang juga luar biasa, tapi ada orang yang memiliki rumah seperti ini. Jadi Allah menjelaskan tentang kondisi penduduk ahlul jannah. Walibuyutihim, ya, jadi bagi mereka Allah buatkan rumah-rumah mereka, ya, abwaban, pintu-pintunya, wasururan, dan dipan-dipannya. Dipan-dipan artinya tempat dia duduk, alaiha, di atasnya, yattaqiun, mereka bisa bersandar. Mereka bisa bersandar. Artinya adalah kenikmatan surga, diantaranya pintu-pintu dipan-dipan itu dari sesuatu yang sangat mewah, yang sangat indah. Dijelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir dari perak, ya, dari perak-perak. Ada juga menurut Ibnu Abbas dari emas. Jadi sesuai itu yang sangat indah lah, kira-kira begitu ya. Jadi dipan-dipan rumah-rumah mereka, rumah-rumah penduduk surga itu, ya, dari perak. Ada juga yang mengatakan dari emas. Artinya keindahannya, kenikmatannya luar biasa begitu ya. Nah, saking mewahnya itu terbuat dari perak, dari emas. Wajuhrufan, dan perhiasan-perhiasan yang ada di dalam surga. Laula, ya. Jadi ini adalah untuk membedakan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Ya, jagal liqatil khatud dunya inda khutwatin fil akhirah fin ni'am. Jadi kenikmatan di dalam surga itu luar biasa. Wa in kullu dzalika, dan demikian itu semuanya yang ada dalam surga, rumah, dipan, perhiasan, lamma matul hayati dunya, itu hanya kesenangan di dunia. Wal akhiratu, dan akhirat, inna rabbika lil muttaqin, lebih baik di sisi Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau orang memiliki rumah dari emas, dari perak yang ada di dunia, itu hanya kesenangan di dunia. Ya. Makanya tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu dalam ayat ini oleh hadis Rasulullah SAW, lau anna dunya tazinu indallah janahal ba'udah masaqa minha kafiran syarbau ma'in. Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, itu seimbang dengan sayap nyamuk. Seimbang dengan sayap nyamuk. Niscaya Allah tidak akan memberikan minum seteguk pun, setetes pun kepada orang-orang kafir. Kalau dunia ini berharga, ya, orang kafir itu nggak dapat makan, nggak dapat duit, nggak dapat rezeki. Kalau seandainya dunia itu bernilai. Lau ada dunya janahal ma'udah ma'atu kafiran min asyai'an. Seandainya dunia ini seimbang di sisi Allah dengan berat sayap nyamuk, dunia dengan sayap nyamuk ini seimbang, niscaya Allah tidak akan memberikan sesuatu pun kepada orang kafir meskipun satu tetes air. Jadi artinya adalah kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat, ya.
Jadi walaupun ini maaf nih saya tadi salah paham. Jadi ayat ini seandainya orang-orang kafir itu rumahnya dari emas, dari perak, perhiasannya begitu banyak, itu hanya di dunia, di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya. Ya, akhirat itu lebih kekal di sisi Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya sampai-sampai Rasulullah menjelaskan dalam hadis, la taslabu fi aniyati zab wal fiddah. Janganlah kamu minum dari gelas, dari piring, makan dari wadah terbuat dari emas atau perak. Wala taqulu fi suhatiha, dan janganlah kamu makan juga dari wadah piring, gelas dan perak. Fa inna lahum fid dunya, sungguhnya itu adalah untuk orang kafir di dunia. Walana bil akhirah, dan itu nanti untuk kita di akhirat, untuk orang beriman. Artinya adalah ya, di dunia ini tidak ada harganya. Jadi saking harga dunia ini sama dengan satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk, Pak, nggak ada harganya dunia ini. Walaupun uangnya triliunan, miliaran, tidak ada harganya dibandingkan kehidupan akhirat. Ya, makanya dalam hadis lain, awa bisaki anta yabna Khattab, apa kau dalam keraguan hai Umar bin Khattab? Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ulaika qaumun ajilat lahum thayyibatuhum fi hayati dunya wa fi riwayatin amma tarda an takun lahumud dunya walal akhirah. Rasul bersabda, mereka adalah suatu kaum yang kebaikan mereka disegerakan untuk mereka di dunia. Tidak engkau rela bila mereka di dunia, sedangkan bagi kita adalah di akhirat. Jadi nggak ada apa-apanya waktu di dunia itu ya. Tidak ada bernilai ya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya ayat 36. Nah, ini ayat yang sering dibaca nih. Ya, ini tentang orang yang lupa kepada Allah, maka dia menjadi temannya setan. Wa may ya'su an zikrurrahman, siapa yang berpaling dari peringatan Allah, peringatan dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitanun lahu qarin, maka kami buat berkuasa baginya setan sebagai teman dekatnya, teman setianya. Artinya adalah orang yang lupa kepada Allah, zikri rahman. Zikri rahman ini zikir kepada Allah. Lupa zikir kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Kalau almarhum Ki Haji Arifin Ilham menjelaskan begini, orang yang lupa kepada Allah sekilas, sedetik, selintas, maka setan menjadi teman dekatnya. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, maka setan jadi teman kita tuh. Hati-hati. Makanya kenapa orang fisiknya manusia tapi kelakuannya kayak setan, karena memang sudah jadi teman dekatnya setan itu. Setan itu kan punya belai-belai yang ada di dalam hati kita. Ketika kita zikir, ingat Allah, setan menjauh. Ketika kita lupa Allah, setan mendekat. Semakin dekat dia. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan hati manusia. Makanya kita pentingnya mesti kita harus zikir Rahman, selalu zikir kepada Allah agar setan menjauh dari kita. Kalau tidak, maka setan jadi teman dekat, nauzubillah, teman dekat orang-orang yang lupa kepada Allah. Kita tahu setan itu kan musuh yang nyata, aduwwum mubin. Setan itu menjerumuskan kita enggak setahun sekali, Pak, bukan sebulan sekali, bukan sehari sekali, tapi setiap saat. Setiap saat kita dirayu oleh setan, digoda oleh setan. Makanya seorang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi qarin, teman dekatnya. Nauzubillahi min zalik. Hati-hati kalau sudah jadi teman setan. Pikirannya, kelakuannya, ya, tingkah lakunya seperti setan udah. Kenapa? Karena memang sudah jadi teman dekatnya. Ayat ini juga dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 25. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalaqahum wa qalimul qawlu fi ummin qad khalas min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin.
Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Itulah teman syaitan, dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya. Wa sunna wa inna lasuddunahum anis sabili wa yasabuna anhum muhtadun hatta yaja'ana. Sungguh setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Mereka menyangka mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka mendapatkan apa? Kesesatan dari setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ya, kita tahu setan itu menjerumuskan manusia itu. Kenapa? Karena setan itu udah tahu ponisnya neraka dia. Dia nggak mungkin masuk surga karena dia membangkang dari pintu Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi Allah berikan penangguhan waktu masuk neraka, dan dia dipersilahkan oleh Allah untuk menggoda manusia, untuk menjerumuskan manusia agar masuk ke dalam neraka bersama-samanya. Maka kita jangan sampai jadi teman setan, jadilah musuh setan. Bagaimana caranya? Ada dua kelompok manusia yang sulit digoda oleh setan. Bukan ahli ibadah, bukan orang pinter, bukan pejabat. Siapa? Yang pertama, orang yang ikhlas. Illa min ibadikas mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas itu sulit digoda oleh setan. Dan tidak mungkin setan menggoda orang ikhlas. Kenapa? Karena Allah ibadahnya. Yang dilakukan karena Allah, maka setan sulit menggodanya. Yang kedua, orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Orang yang selalu berserah diri kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka dia akan sulit digoda oleh setan. Jadi kalau kita ingin jadi musuh setan, berperang melawan setan, jadilah orang yang ikhlas dan jadilah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 36. Jadi jangan sampai ayat 36 ini ya menyadarkan kita agar kita selalu berzikir kepada Allah, agar kita sulit digoda oleh setan. Kalau kita lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekat kita. Sama dengan orang yang lupa baca Al-Quran, maka menjadi temannya setan. Ya, kalau orang yang tidak baca Al-Quran, temannya setan. 37. Wa innahum la yasuddunahum anis sawi wa yasabuna al muhtadun. Sungguhnya setan itu benar-benar menghalangi mereka dari keingkaran, dari jalan yang lurus, dan mereka menyangka mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi banyak orang menyangka dapat petunjuk oleh Allah, padahal sudah jadi temannya setan. Kenapa? Karena dia menggoda manusia setiap saat, dan manusia lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya, dan mereka menyangka mendapatkan petunjuk padahal mendapatkan kesesatan. 38. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka budal masyriqaini wa bisal qarin. Sehingga apabila datang kepada kami, mereka berkata, setan berkata, ya laita, seandainya saya baini di antara aku wa bainaka, di antara kamu, budal masyriqaini, jauh seperti barat dan timur, dua masyrik, babisal qarin, maka sejahat-jahatnya teman adalah setan. Sejahat-jahat teman adalah setan. Meskipun jauh jarak antara setan dengan manusia, tetapi setan dengan berbagai cara agar dia menjadi teman setan. Auzubillahi min dzalik. Wala yanfa'ukum, dan tidak akan pernah memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat tidak akan. Harapan itu, setan itu tidak akan memberikan manfaat. Al-yauma, pada hari kiamat, izzalatum, dikarenakan kalian telah berbuat zalim, annakum, bahwasanya kalian fil azab mustarikun, di dalam menerima azab siksaan, mustarikun, orang-orang yang bersama-sama setan. Jadi orang-orang yang bersama-sama setan akan diajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama seperti setan. Makanya kalau kita, na'udzubillah, jangan kita ya, kalau ada orang
yang menjadi sahabat setan, temannya setan, maka dia akan diajab oleh Allah di akhirat nanti sama dengan azab yang dialami oleh setan. Ya, nauzubillahi min dzalik. Kapan itu? Pada hari kiamat nanti di akhirat. Ya mungkin sekarang merasa enak aja gitu kan, kaya, jabatannya tinggi, maksiat. Jadi tandanya orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah, senang dia berbuat baik, dan dia senang melihat orang berbuat baik. Ini namanya orang yang mendapatkan hidayah Allah. Tapi kalau orang yang nggak senang berbuat baik dan melihat orang baik nggak senang, ini namanya jadi teman setan, udah jadi perangkap setan. Bahkan ada orang yang melakukan maksiat dengan kesadarannya dan dengan senangnya dia maksiat. Kan ada orang berbuat judi, senang dia berbuat judi, jadi hobinya udah. Orang berbuat zina, orang melakukan korupsi, dia zalim, dia menipu, dia riba, dia melakukan kemaksiatan dosa, sudah menikmati perbuatan dosanya. Wah, ini udah jadi temennya banget. Udah jadi CS-nya setan. Makanya setan udah nggak perlu lagi menggoda orang-orang yang sudah jadi temennya. Yang perlu digoda itu orang yang rajin ibadah, orang yang rajin ngaji, ini digoda oleh setan. Tapi kalau orang yang sudah maksiat, sudah zina, sudah zalim, sudah melakukan perbuatan dosa, udah nggak digoda lagi, karena udah jadi temennya, udah CS-nya. Ada istilah kalau setan manusia, ya setan jin itu dibacakan ayat kursi bisa kabur. Tapi kalau setan manusia dibacakan ayat kursi, lari kursinya diambil, diperebutin malah kan kursinya. Nauzubillahi min dzalik. Nah kan? Ya. Ayat yang 40. Afa anta tusmi'us summa wa tahdil umya wa man kana fi dhalalim mudin. Apakah kau tahu orang yang ini summa ini orang yang tuli, au tahdil umya atau orang yang buta, yang kamu dapat berikan petunjuk hidayah, wa man kana fi dhalalim mubin, ataukah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, artinya dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah itu, ini ayatnya ditujukan kepada Nabi, bukan memberikan hidayah, bukan memberikan petunjuk. Ya, sekarang pewarisnya para nabi, para ulama, bukan memberikan petunjuk, hanya tugasnya nabi, para ulama menyampaikan. Hanya tugasnya menyampaikan. Yang memberikan petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus tahu yang memberikan petunjuk Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan tablik, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini tidak baik. Ya, ini perintah, ini larangan. Kita hanya menyampaikan, Pak, tugas kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Selebihnya Allah yang memberikan hidayah. Kita ngajak aja sholat berjamaah di masjid, tapi orang itu nggak mau, itu udah hidayah Allah. Yang penting kita ngajak, dia mau atau enggak terserah dia. Yang penting kubur kewajiban kita. Ya, jadi kalau dia buta, dia tuli. Yang dimaksud buta tuli ini ada buta mata hatinya, tuli dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah. Jadi bukan buta secara zahiriyah, tapi buta secara hati, tidak menerima hidayah Allah, petunjuk Allah. Ya, telinganya tidak mendengar ayat-ayat Allah. Jadi ini orang ini yang mendapatkan fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kalau orang yang sudah buta mata hati, orang sudah tuli dari mendengarkan nasihat, orang yang sudah mendapatkan nauzubillah fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Jadi tugas nabi, para nabi dan para ulama hanya menyampaikan. Fa imma najhaban nabika fa inna minhum muntaqimun. Jika kami wafatkan kamu
sebelum azab, fa inna maka sungguhnya kami minhum terhadap mereka muntakimun, yang memberikan siksaan. Artinya adalah sehingga sebelum Allah mengazab dengan mewafatkan Rasulullah sebelum kemenangan, maka sungguhnya kami akan menyiksa orang-orang kafir di akhirat sekalipun Rasulullah telah pergi, artinya sudah meninggal dunia. Jadi yang mengazab itu hanya Allah, yang memberikan siksaan balasan itu hanya Allah. Ya, Nabi sudah wafat sebelum Allah mengazab orang-orang kafir, tapi nanti di akhirat mereka pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au nuriyannaka allazi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun. Atau kami akan memperlihatkan kepada engkau ya Muhammad allazi wa'adnahum, azab yang kami telah janjikan kepada mereka. Fa inna maka sungguhnya kami alaihim atas mereka muqtadun, berkuasa. Artinya sebelum Rasulullah wafat Allah perlihatkan azab, Allah perlihatkan siksaan di dunia orang-orang kafir, misalnya dengan banjir, dengan longsor, dengan gempa, dengan tsunami, dengan macam-macam berbagai macam musibah. Itu adalah azab yang Allah berikan sebelum nanti sebelum di akhirat. Jadi orang-orang yang ayat ini ya menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwa Rasulullah telah tiada, tapi mereka tidak mendapatkan azab juga, nanti azabnya di akhirat. Berbeda dengan Nabi dan Rasul yang lain. Makanya dalam ayat lain bahwa selama Rasulullah ada, maka selama itu azab tidak sedahsyat kaum-kaum yang lain, kaum-kaum yang lalu, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud. Jadi tidak sedahsyat itu, ya kan? Wa anta fihim, Allah tidak akan mengazab sebuah kaum sedangkan Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi azab yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dahsyat itu tidak akan diberikan ketika Rasulullah masih hidup, tidak akan. Tapi setelah wafat barulah azab itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kemudian ayat ini juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, an-nujumu aminatun lis-sama, fa idza jahabtin nujum atas samaa ma tu'adu, wa ana amanatu li ashabi fa idza jahabtu an ata ashabi ma yu'adun. Bintang-bintang itu adalah amanah dari langit. Apabila bintang lenyap, maka datanglah ke langit apa yang diancamkan baginya. Aku adalah amanah bagi para sahabatku. Apabila aku telah tiada, maka datanglah kepada sahabat-sahabatku apa yang diancamkan kepada mereka. Ya. Jadi itulah keistimewaan Rasulullah SAW. Selama Rasulullah berada, maka Allah tidak mengazab, memberikan siksaan seperti siksaan azab sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Fastamsik billazi uhiya ilaika wa innaka ala siratal mustaqim, ayat 43. Fastamsik maka berpegang teguhlah kamu ya Muhammad, billazi uhiya yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim, ilaika kepadamu ya Muhammad, innaka sungguh engkau Muhammad ala siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus. Inilah yang selalu kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada juga yang menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim, istiqomahkan kami, ya, istiqomahkan kami dalam agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim, agama Islam itulah agama yang lurus, ya, jalan yang lurus itu agama Islam yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Fastamsik billazi uhiya ilaika
Ya, tegang teguhlah ya Muhammad dengan Al-Quran yang kami wahyukan. Jadi Allah merintahkan supaya memegang erat Al-Quran sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan, meluruskan ini jalan yang lurus, ini jalan yang sesat, ini hidayah Allah, ini petunjuk, ini kesesatan yang dilakukan oleh setan. Ya, itu dijelaskan, harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Kayak kita nih sekarang nih melanjutkan apa yang 14 abad yang lalu kita ini membaca, memahami, mengamalkan, menyampaikannya. Maksudnya berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya, berpegang teguh dengan Al-Quran. Sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar.